Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kita sekalian, khususnya kalian yang berada di rumah. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 di semester 2 ini kita akan awali dengan materi Mari Belajar Al-Quran. Al-Quran yang akan kita pelajari di awal ini adalah Al-Quran Surat Al-Ma'un. Ada 4 kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari Surat Al-Ma'un ini. Yang pertama adalah membaca Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, menulisnya dengan baik dan benar. Yang ketiga, menghafalnya dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, yang terpenting adalah memahami maknanya dengan baik dan benar untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sofyan ucapkan selamat menyimak. Anak-anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu membaca Surat Al-Ma'un. Pada bagian ini, Pak Sofyan akan mencontohkan bacaan Surat Al-Ma'un sesuai dengan kaidah tajwid yang diajarkan oleh para guru, para ulama kita. Jadi mohon kalian bisa menyimaknya dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, seperti itulah kurang lebih contoh bacaan Surat Al-Ma'un yang sesuai dengan aturan tajwid yang diajarkan oleh para ulama. Selanjutnya adalah Pak Sofyan ingin sampaikan beberapa hukum tajwid yang terdapat di dalam Surat Al-Ma'un. Ada 4 hal yang ingin Pak Sofyan sampaikan. Yang pertama adalah alif lam qamariyah. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Yang ketiga, idgham bila gunnah, dan yang keempat, izhar syafawi. Yang pertama adalah alif lam qamariyah. Huruf qamariyah berjumlah 14, di antaranya adalah hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Huruf-huruf di atas terkumpul dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf akimah. Alif lam qamariyah maksudnya adalah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Contoh bacaan alif lam qamariyah khususnya yang terdapat di Surat Al-Ma'un adalah al-yatima, al-miskini, dan al-ma'una. Selanjutnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyah berjumlah 14, di antaranya adalah to, tha, sod, ro, ta, dod, zal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, dan lam. Alif lam syamsiyah maksudnya adalah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah di atas.
berikut contoh bacaan alif lam samsiah di dalam surat Al-Ma'un, yaitu ad-dini. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Secara bahasa artinya memasukkan, meleburkan, atau mentasydidkan. Secara istilah berarti memasukkan, meleburkan, atau mentasydidkan nun sukun atau tanwin pada huruf berikutnya. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah, memasukkan huruf dengan dengung, dan idgham bila gunnah, memasukkan huruf tanpa dengung. Idgham bila gunnah yaitu memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya, yaitu lam dan ro. Contohnya di dalam surat Al-Ma'un terdapat pada ayat keempat, fawailul lil musallin. Selanjutnya yang terakhir adalah izhar syafawi. Izhar berarti jelas dan syafawi berarti bibir. Cara membaca izhar syafawi adalah jelas di bibir dengan mulut terkatup. Hukum izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan mim. Contohnya terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Misalnya ada di ayat kelima, alladzina hum an sholatihim. Di ayat keenam, alladzina hum yura'una. Dan ayat ketujuh, wa yamna'una. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, bahasan selanjutnya adalah menulis surat Al-Ma'un. Ada hal penting yang harus kalian tahu terlebih dahulu sebelum menulis ayat-ayat Al-Quran, khususnya adalah menulis surat Al-Ma'un, yaitu kalian harus tahu huruf hijaiyah yang mana yang boleh melewati garis pada buku tulis kalian dan huruf hijaiyah yang mana yang tidak boleh melewati garis pada buku tulis kalian. Kalian bisa lihat, dicermati pada gambar, sehingga jika ditarik garis lurus maka penampilan surat Al-Ma'un akan seperti pada gambar. Silahkan dicermati, kemudian kalian salin surat Al-Ma'un itu di buku tulis kalian. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu menghafal surat Al-Ma'un. Untuk dapat menghafal surat Al-Ma'un, ada dua hal saja yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mendengarkannya secara berulang-ulang. Yang kedua, membacanya terus secara berulang-ulang. Dengan dua hal ini saja, insya Allah kalian akan dapat menghafal surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Anak-anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, itu saja yang bisa Pak Sofyan sampaikan. Semoga 3 kompetensi dasar, membaca, menulis, dan menghafal surat Al-Ma'un dapat kalian capai dengan baik. Akhirnya Pak Sofyan ucapkan walhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.